Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Hari ini kita dalam keadaan sehat. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk kembali belajar seperti biasa. Adapun materi pelajaran hari ini adalah kelanjutan dari surat lamaran pekerjaan. Dan sekarang kita masuk ke dalam KD2, yaitu sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan dengan tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat membuat sistematika surat lamaran pekerjaan. 2. Siswa dapat menuliskan bagian-bagian surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematikanya. 3. Siswa dapat menuliskan surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematikanya. Di sini ada terlihat sistematika surat lamaran pekerjaan dalam bentuk gambar. Sebelum kita masuk ke sistematika surat lamaran pekerjaan, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan bahwa dalam sistematika surat lamaran pekerjaan ada terdiri dari beberapa bagian. Jadi di sini Bapak buat dalam bentuk gambar. Pertama di sini adalah tempat dan tanggal penulisan surat yang berada di posisi yang letaknya di atas ataupun di sebelah kanan atas. Kemudian yang kedua ada perihal. Yang ketiga ada lampiran. Yang keempat ada di sini alamat yang dituju oleh surat. Kemudian yang kelima ada salam pembuka. Kemudian di sini ada yang keenam alinea pembuka. Kemudian di sini ada bagian yang ketujuh yaitu isi. Di mana isi itu terdiri dari identitas, maksud dan tujuan, dan kualifikasi diri. Dan yang berikutnya ada yang ke-8 penutup. Dan yang ke-9 ada di sini salam penutup. Dan yang ke-10 ada tanggal, ada nama dan tanda tangan penulis surat lamaran. Kemudian di sini lebih jelasnya ada bagian-bagian surat lamaran pekerjaan berdasarkan sistematikanya. Jadi Anda sudah bisa melihat tempat dan tanggal penulisan surat, perihal, lampiran, alamat yang dituju oleh surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan penulis surat. Jadi di sini sudah bisa kita lihat bagian-bagian surat lamaran pekerjaan berdasarkan letaknya. Jadi di sebelah kanan atas ya. Ini tempat dan tanggal surat, kemudian perihal dan seterusnya. Jadi kita lihatlah di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Pematang Siantar, 13 Juli 2020. Perihal lamaran pekerjaan. Lampiran 6 dalam kurung 6 ditulis dalam bentuk huruf tutup kurung lembar. Yang terhormat Kepala Personalia PT Arta Nugraha, Jalan Brigjen Katamso 21, Medan. Dengan hormat, berdasarkan informasi yang saya peroleh dari harian surat kabar atau suara rakyat pada tanggal 9 Mei 2020, bahwa PT Arta Nugraha sedang membuka lowongan pekerjaan sebagai staf administrasi. Maka dengan surat ini, saya berminat untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Nama Sri Hartati SE, tempat tanggal lahir Medan 23 Agustus 1996, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir S1 Administrasi Perkantoran, alamat Jalan TB Simatupang 40 Pematang Siantar, nomor HP 085739568139. Memohon kepada Kepala Personalia PT Arta Nugraha agar kiranya dapat menerima saya sebagai tenaga administrasi di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Sebagai bahan pertimbangan buat Bapak, garis miring Ibu, di sini saya lampirkan 1. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir 1 lembar, 2. Fotokopi transkrip nilai 1 lembar, 3. SKCK dari Polri 1 lembar, 4. Pas foto warna terbaru ukuran 3x4 4 lembar, 5. Fotokopi KTP 1 lembar, dan yang keenam daftar riwayat hidup 1 lembar. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan kepada Bapak atau Ibu, dan besar harapan saya Bapak atau Ibu dapat mengabulkan permohonan ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, pemohon Sri Hartati SE. Inilah anak-anak
contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang didapatkan dari surat kabar. Ini tepatnya di harian Suara Rakyat pada tanggal 9 Mei 2020. Jadi Anda sudah bisa melihat bagaimana bentuk dan letaknya dan bagaimana isi dari tiap-tiap letak, yang mulai dari nama, kota, dan tempat pembuatan surat sampai dengan nama dan tanda tangan penulis surat. Kemudian ada contoh surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri. Perbedaannya hanya di alinea pembuka, di mana dalam surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan yang diperoleh dari harian ataupun dari surat kabar, ada berdasarkan informasi dari harian, kita katakan Suara Rakyat tadi. Di sini tidak perlu kita tuliskan, cukup dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itulah merupakan perbedaan surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri dengan berdasarkan iklan. Inilah yang bisa Bapak berikan. Semoga Anda nanti di saat memberikan ataupun menuliskan surat lamaran pekerjaan ke sebuah instansi ataupun sebuah perusahaan, Anda bisa membuatnya seperti ini. Akan tetapi jika ada nanti Anda melamar pekerjaan di sebuah perusahaan, ada satu contoh surat lamaran pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan itu, Anda harus mengikutinya, karena itu merupakan ketentuan yang berlaku dari perusahaan tersebut. Anak-anak, itulah yang bisa Bapak berikan tentang sistematika penulisan surat lamaran pekerjaan. Atas perhatian anak-anak semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat, semoga kita dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dan sampai jumpa kembali di materi pembelajaran berikutnya. Terima kasih.